Halo, berjumpa lagi di channel About Fishing. Pada video kali ini saya akan membagikan video memancing ikan bawal dengan umpan kelapa. Nah, ini simak pelampungnya. Slep. Nah, ini yang mancing Mas Paicil. Umpan kelapa. Untuk pancingnya apa ya? Nggak tahu saya nama blanknya. Tapi kelihatannya itu PE36. Untuk senarnya pakai 35 kail nomor 4. Ini bomnya juga kelapa yang dipotong kecil-kecil. Untuk bom potongannya lebih kecil dari dari yang ditancapkan di kail. Jadi nanti diberi perbedaan ukuran. Ini Mas Faicil tadi ngambilnya kebanyakan di blower, ngejar ikan omset atau ikan itu yang banyak-banyakan ikan. Kalau master kan ikan satu tapi besar. Kalau ini ngejarnya yang omset di blower, karena kebetulan kalau di sini ikan menengah ke atas, size-nya itu sukanya main di tengah. Oh ya, ini kayaknya ditimbel atau ditimah agak besar. Jadi ketika di blower itu terbawa arusnya itu nggak cepet banget, tetap gerak tapi tidak terlalu cepat. Nah ini harus sabar. Jadi dilempar ke tengah di dekat blowernya sampai direspon ikan. Tapi biasanya itu ada radius-radius tertentu di mana kita harus menghafalkan kira-kira ikan itu radiusnya dari blower, misal mundur berapa meter itu harus hafal. Jadi ketika nunggu pelampung itu masih di zona yang kemungkinan ada ikannya. Nah ini sampai agak belakang, sekitar 1,5 meter dari blower masih ada ikannya. Wah, poin. Oh ya, ini kebetulan airnya pas bagus, baru dikuras sekitar 3 hari yang lalu kalau tidak salah, jadinya hijau jernih. Nah itu dilemparnya di blower pokoknya. Tapi jangan lupa ketika kita main di blower itu kita harus peka dengan senar kita. Karena dengan pelampung yang bergerak mundur itu otomatis nanti senar kita tidak posisi kencang ya. Jadi itu harus dikontrol, kira-kira udah mundur sekitar 1 meter, senar itu ditarik dikit, jadi nanti posisinya masih tegang senar. Ya nggak tegang banget tapi ngepres. Jadi nanti ketika nyentak nancapnya bisa bagus. Nah ini mau dimakan lagi. Slip, nah cuma masuk pelan gitu. Udah kena. Oh iya, masih ada yang bertanya-tanya, Mas itu sistemnya gimana? Ya untuk Galapoin itu ikan terbanyak itu atau juara omset itu tidak berdasarkan timbangan dari jumlah seluruh ikan ya. Jadi ketika si A ya, misal saya sebut si A dapat ikan satu, ya udah itu nanti di papan dicoret satu, dua ditambahin coretan lagi dua dan seterusnya. Jadi berdasarkan jumlah ikan yang dinaikkan. Kalau sekiranya ikannya besar baru ditimbang nanti masuk ke master. Begitu seterusnya. Kalau Galatama itu kan setiap ikan naik itu ditimbang. Jadi nanti omset atau ikan terbanyak itu berdasarkan jumlah total timbangan. Nah, kalau Galapoin ini lebih praktis. Jadi dapat ikan satu ya di poin satu. Kecuali master itu biasanya tidak dihitung. Tapi ada juga kolam yang master juga masuk
poin di omset itu juga ada. Ini tadi makanya halus banget, celip gitu dak. Ini untuk bobot ikan omset rata-rata berapa ya, segitu, sekitaran 1,5 mungkin sampai 2 kiloan. Ya anggap aja 1 sampai 2 lah. Tapi rata-rata sekitar 1,5. Nah ini mau dimakan. Nah cuma diem. Kan kalau pelampung yang model styrofoam gini tengahnya ada garis hitam ya, itu tadi hanya garis hitamnya masuk dan terus diem. Jadi ndak masuk semuanya pelampung itu, cuma garis hitam masuk dikit dah gampangan diem sikat. Jadi main kelapa itu atau umpan kambil ini mata kita harus jeli, jangan tolah-toleh atau tengok-tengok. Karena pelampung masuk dikit atau geter, misal 2 ketukan 3 ketukan itu disikat udah isi atau udah kena. Nah seperti ini tadi kan dapatnya agak tanggung, ukurnya itu dicek di timbangan. Tapi kalau ikan sekiranya cuma 2 kiloan gitu langsung dilepas. Tapi kalau 2,5 up kan dikira-kira bisa, tukang siroknya itu udah hafal, itu nanti dicoba ditimbang. Dan kalau di sini urutannya itu hadiahnya itu master 1 omset, terus master 2 master 3. Jadi omset masih dihargai di urutan kedua. Yang nomor 1 tetap master 1, yang kedua ikan terbanyak, baru ikan terberat kedua, ikan terberat ketiga. Nah sikat lagi kena kan, soalnya juga ada kalau di daerah tertentu itu rata-rata omset di paling bawah hanya full masteran. Tapi kalau di daerah Klaten rata-rata master, omset, master gitu. Ada juga yang master omset, master lagi, omset lagi, itu juga ada. Tergantung kolamnya juga sih. Ini kebetulan ikannya makannya lumayan mapan. Dalam artian mapan itu kita ndak usah setting timbel naik turun udah, misal di start timbel atau timahnya itu 45 cm, udah sampai selesai juga segitu. Jadi enak. Paling tinggal itu nyetel pelampung. Misal di kambang terlalu tinggi ndak respon, diturunkan dikit gitu. Atau ketika diturunkan ikan hanya nabrak-nabrak, itu dinaikkan, dibalik. Nah itu makan lagi. Kalau untuk timahnya tetap kalau ini tadi. Oh iya, untuk racikan kelapa itu ada 2 versi. Yang pertama yang ditancapkan, ya kalau saya nyebutnya itu yang untuk jupuan atau yang ditancapkan ke kail lah, intinya. Itu ada yang dibikin keras, ada yang dibikin empuk.
Biasanya kalau dibikin keras itu tidak dari kelapa yang sangat tua, tapi kelapa yang tanggung-tanggung, jadi tidak usah dikasih garam Inggris, itu bisa. Tapi kalau kelapa yang kering atau yang benar-benar tua itu kebanyakan diberi garam Inggris, karena kalau tidak keras sekali dan mudah pecah kelapanya. Takutnya nanti resikonya ketika tangan kiri megang kelapa, tangan kanan nancapkan kailnya, ketika pecah itu nanti kail nembus ke tangan kiri kita, itu yang ditakutkan. Kalau untuk makan respon makan itu kita juga harus riset. Misal dikasih keras cuma digigit setengah, digigit dikit gitu, mungkin minta empuk, jadi besoknya atau lebih baik serep ya, serep sama bikin itu yang empuk. Ketika yang empuk yang keras, misal yang empuk hanya digigit dikit itu, nanti coba dikasih yang keras, begitu pula sebaliknya. Jadi kalau bagusnya itu pakai 2 umpan atau 2 serep, maksudnya 1 keras 1 empuk. Ketika ikan makannya itu tadi nyolong atau cuma digigit setengah, itu bisa kita riset, itu tadi dicari dia mau yang empuk atau yang keras. Untuk kail juga berpengaruh, tapi itu juga harus lihat-lihat medannya ya. Misal kolam dalam kayak ini kan 170 termasuk dalam menurut saya. Itu amannya pakai kail nomor 3 kalau kita mainnya pakai joran PE 5 ke atas. Itu pakai 4 ya tadi, lupa saya bilang berapa. Amannya pakai kail size 4. Tapi kalau kita di sini pakai pancing yang empuk, misal PE 24 atau di model itu tulcuk, itu pakai kail nomor 3, nomor 2 berani. Tapi ya itu pancing kalau empuk itu ndak bisa buat main speed. Ya bisa, tapi ndak secepat kita pakai pancing keras. Nah itu slep. Tapi insya Allah walaupun kailnya kecil, ketika ikan itu makannya mapan, kail bener-bener nancap. Jadi nggak cuma nancap dikit, itu jarang kail itu jadi mekar. Kalau kail bener-bener nancap sempurna. Tapi kalau makannya itu cuma nancap dikit gitu, ketika kita pedot itu biasanya kailnya akan mekar. Ini tadi poin berapa ya, lupa saya. Soalnya videonya itu ndak dari awal, dari ikan kedua atau ke satu ya kalau ndak salah. Kayaknya kalau nggak salah masuk omset ini tadi ikan 10 lebih dikit, 12 apa ya, lupa saya. Nah, ini mau dimakan lagi. Tiba. Jadi respon kita itu juga harus cepat. Ke lambung gerak dikit langsung sikat. Ini Mas Muklis yang punya kolam Ainaya. Ini waktu udah mepet, ambil pinggiran atau ambil di tepi. Berharap disantap ikan besar, karena ikan besar itu biasanya menyendiri, tidak bersama ikan-ikan kecil. Ini tadi sekitar kurang 5 menit Mas Faicil ambil ke belakang. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.